orang tua itu dinisbatkannya sebagai khalaifal ard, khalifahnya Allah. Kenapa? Karena ya kita punya amanah untuk ya mengasuh atau mendidik atau merawat hamba Allah yang sekarang statusnya di anak kita gitu. Artinya, jadi kenapa kita disebut orang tua itu disebut khalaifal ard? Ini penting para ayah, para bunda supaya kita dapat apa ya? Dapat mindsetnya gitu ya, dapat pemaknaannya. Tidak hanya sebatas rutinitas gitu ya, nganterkeun budak gitu ya. Malah lamun pemaknaan kurang, aing asa jadi tukang ojek gitu ya misalkan. Ya asa jadi tukang nyeusehan cek ibu teh ya. Padahal saya selalu mengatakan kepada ibu-ibu bahwa ya ibu itu adalah pilar peradaban. Ya. Nyusahan baju bah, iya gitu gitu. Oh, istri saya sampai ngulang gelanya disebut pilar peradaban. Kenapa gitu? Cete baju pangiseukeun dipakai ku budak, budak ngaji, nambah ilmu, jadi soleh, bermanfaat ke diri ke masyarakat, ke negara, jadi korupsi, gitu ya. Ya, tina dipakaikan baju ku indungna. Berarti ibu teh adalah pejuang peradaban, pilar peradaban. Istri saya nggak ulang, oh gitunya, iya. Jadi ibu teh pilar peradaban. Sok sanajan dengan paksa ukur panggesekeun baju budak gitu ya. Ya begitu. Oh iya, ya. Akhirnya oh gitu. Mata rajin nyusahan alhamdulillah ya gitu. Ya, gitu ya pacaran namanya. Jadi pemaknaan itu penting karena kalau sebatas rutinitas komo hadir KBO udah di japri pusat air misalkan ada terus saya tambah lah pokoknya mah siap-siap stres pokoknya malah ya gitu ya siap-siap tidak mendapatkan apa-apa gitu. Nah, ini pemaknaan kita jadi orang tua itu adalah jadi khalaifnya Allah, jadi khalifahnya Allah. Ini hamba Allah dititipkan ke kita, statusnya sekarang jadi anak kita, gitu aja. Kita miliknya bukan, ya. Makanya punten jangan terlalu mencintai ya, itu. Jadi ulah merasa wah hidup anak kita kebahagiaannya, kesedihannya ada di kita, ente gitu ya. Akhirnya kalau kita sudah seperti itu merasa tidak bisa membahagiakan, kecewa, budir itu namanya. Ya akhirnya bunuh diri kan itu, merasa tidak bisa membahagiakan anak, merasa tidak bisa membahagiakan keturunan. Enggak, ya karena bukan milik kita. Begitu. Ya, maka ayah bunda sekalian ini pengantar ya, pengantar supaya saya ingin karena bagi saya itu penting ya. Punya meaning, punya pemaknaan terhadap peran kita jadi orang tua gitu ya. Dan ini jauh lebih penting daripada skill. Jadi kalau dalam teori ilmu NLP Ustaz, ada namanya Neuro Linguistic Program tentang ilmu otak. Ya. Dalam ilmu NLP ada ilmu namanya NLL, Neuro Level Logical. Jadi bagaimana orang itu berubah? Ya, kenapa ada orang yang susah berubah? Karena hanya pada tataran lingkungan, hanya pada tataran skill. Nggak lanjut ke identitas, nggak lanjut ke spiritual. Atas tuh. Ya, nggak lanjut ke pemaknaan. Jadi kalau mau berubah, lingkungan bisa, tapi sehari tahun. Masuk sekolah, berubah tuh, karena lingkungan. Ya, di pesantren, masuk ke pesantren, berubah tuh, karena lingkungan. Ya, tapi itu tidak akan kuat, tidak akan bertahan lama. Lingkungan itu adalah faktor terendah orang berubah. Ya, faktor terendah. Karena orang di Indonesia ke Singapura, katanya, Abid Acan ke Singapura, Pak Jamil nih yang sudah banyak malang melintang ke benua Asia, Eropa ya. Malah Pak Jamil itu tiap hari lintas gunung ya. Ya, karena dari Malabar ke Pandayan ke kemudian apa lagi Patuha gitu ya, Manglayang, Pangrango, wah Pak Jamzam nih tiap hari itu gunung-gunung dilewati ya gitu ya. Karena itu nama jalan-jalan perumahannya. Gitu ya. Nah, ya orang kalau masuk ke Singapura kita, insya Allah biasa disiplin. Pak keluar di Singapuranya gitu deh ya. Jika saya punten mohon maaf, jangan ditiru ya. Ya kalau di Banjaran misalkan ke Ciherang tenapi ka dia nya insya Allah nggak helm gitu. Ya, naik motor. Karena khawatir ada operasi. Ya, lain safety thing gitu ya.
Jadi orang itu dengan lingkungan berubah nggak? Berubah. Tapi itu artifisial banget, bentukan yang paling tipis banget. Ya, paling tipis banget. Jadi kalau mau berubah, seketika buat aja lingkungan. Ya, sayangnya orang tua pendidikan itu terjebak dengan lingkungan. Selesai. Padahal kadang-kala kehidupan di dunia itu nggak seperti lingkungan di pesantren kan. Betul nggak? Itu bahkan yang nama di masjid dong kadang, aduh ya Allah. Ya, kalau kita nggak betul-betul kadang-kala jadi diomong dari kurang tanya. Ya. Karena di masjid pun ada kemaksiatan ternyata ya. Buktinya kayak sering masjid lagi kan. Nah, ini penting. Nah, kalau sudah lingkungan, nanti ya saya kapan-kapan saya terangin nih, lingkungan ya, baru ada kemampuan, baru ada identitas, baru ada spiritual. Jadi kalau masih lingkungan ya, masih kemudian kemampuan, skill, itu tidak akan berubah banyak. Bagaimana cara merubah supaya anak mau mendengar kita? 5 langkah. Oh, Bapak Ibu diterapkan misalkan. Itu bisa merubah Bapak Ibu. Tapi tidak akan bertahan lama. Kenapa? Karena nggak masuk ke identitas, nggak masuk ke spiritual, nggak masuk ke pemaknaan. Ngerti nggak? Ya, bisa dipahami? Nah, nanti itu level. Makanya salah satu yang membuat perubahan itu bisa bertahan lama, ayah bunda sekalian, itu adalah kita masuk ke level spiritual, maksudnya level pemaknaan, ya, level why, kenapa, apa maknanya bagiku, gitulah ya. Karena ya kalau puntennya 5 tips bagaimana supaya anak nurut. Misalkan Bapak Ibu sudah tahu kemampuannya, tapi dalam diri cuman ya saya mah tuh nada ibu rumah tangga lah kia-kia kene. Identitasnya udah jelek, ya tidak ada pemaknaan apalagi, cuman menjalankan rutinitas. Sehebat apapun ilmu itu, satu kalaupun diamalkan nggak akan bertahan lama. Ya, nggak akan bertahan lama Bapak Ibu sekalian. Inilah pentingnya meaning, pentingnya pemaknaan. Kalau sekarang disebutnya oleh Bapak Kementerian disebutnya apa? Deep learning. Oh, itu ya. Deep learning itu kalau dalam bahasa Quran tafakur, tadabur gitu. Udah ya, kutab mah udah dari dulu ya. Betul saja. Ada tadabur saja. Ada tafakur ya, pelajaran apa namanya? Pelajaran alam kubur atau pelajaran alam akhirat ke astana gitu kan ya. Betul saja. Ya ke astana lah gitulah ya. Gitu. Jadi itu teh udah di planning ya gitu. Jadi ulah oyag gitu maksudnya teh kita teh udah melakukannya di planning. Malah saya mencuriga jangan-jangan Pak Menteri ya nongong ti kutab alitihad gitulah ya gitu ya. Ya karena meaning itu kayak begitu. Ya di planning itu kayak begitu. Pembelajaran dalam mendalam. Ada tafakur, ada bur. Nah, kenapa itu penting? Saya sepakat kenapa itu penting ayah bunda sekalian karena itulah ya yang membuat belajar itu berdampak termasuk di orang tua, di orang dewasa, training, mentoring, coaching gitu ya. Itu semua berpengaruh kalau Bapak Ibu sekalian ya kalau itu ada nuansa spiritualnya, ada nuansa pemaknaannya. Ya, ada nuansa pemaknaannya. Kenapa aku jadi orang tua? Termasuk guru sebetulnya, ya. Menjadi guru membosankan. Makanya kenapa kalau orang-orang belajar fikih tanpa pemaknaan, tanpa ilmu hakikat, tanpa ilmu tasawuf, tanpa ilmu renungan, nah itu banyak pelecehan juga akhirnya atas nama ilmu fikih. Ya, kenapa? Karena tidak sampai kepada pemaknaan, cuman sampai kepada teknis doang, skill, belajar skill doang, gitu ya. Walau alam bisawab. Baik, ayah bunda sekalian, pada kesempatan ini saya mau sharing terkait dengan ya, yaitu kita memahami watak anak, berempati, memahami watak anak. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kenapa ini penting ngebahas ini? Ya, karena jangan sampai kita mau menanam ulah nepi ka orang bade malak tapi tak apa jenis atau kualitas kondisi tanah. Karena ya, bahkan mohon maaf, abdi punten cara pepelakan ya, jeung gagal wae pepelakan itu. Ya Allah, ya puntennya ya. Kajaba astagfirullahaladzim. Ya, jadi ya apa namanya itu? Apa namanya saya sering gagal. Tapi itu tiasa pepelakan. Ngan kantos sih pepelakan gitu nya. Ya tatangi gaduh kebon gaduh ngurus domba gitu ya. Akhirnya kan tai domba kurang terjadikan nanti pupuk ya
pelakeun ku orang teh. Ya, isukna paeh. Karena saya berpikirnya oh beki banyak apa namanya makin banyak pupuknya makin subur gitu ya sehingga orang beki panas. Mohon maaf ya ini kekonyolan saya gitu ya. Ya itulah resiko menjadi orang yang jahil, orang yang nggak tahu gitu ya, karena berpikirnya oh makin banyak pupuknya makin subur makin bagus ketanamannya. Alhamdulillah isek nampai alhamdulillah. Ya jadi ya, dan kalau kita mau menanam itu selalu kita mengkondisikan tanah dulu, betul ya? Sepakat ya? Karena siapa aja? Orang Badan Melak, oh pasti mengkondisikan tanah. Ya, pasti mengkondisikan tanah. Makanya banyak yang dipupuk, walaupun kadang-kala bukan pupuk organik ya. Pupuknya kadang-kala udah pupuk kimia gitu ya. Oh tanah sangkeun apa namanya begitu dan begini pakai pupuk kimia gitu ya. Tapi prinsipnya sama. Prinsipnya adalah urusan tanah. Ya, saya punya teman S2 namanya Kang Irfan, dia punya kopi Kiwari ya di Cimenyan. Dia punya kebun kopi. S2 dari Jerman diajar bertani. Cek orang, bro, lamun di diajar macul mah tuh kudu ka Jerman curang teh. Jadi pulang dari Jerman teh macul, Pak. Dia tinggalkan dosen di Unpad, tinggalin gitu. Macul we enak teh gitu ya. Cek orang teh jauh-jauh sekolah ke Jerman macul gitu ya. Enggak saya ke Pangalengan atunya dia mau jauh kunci macul lah gitu lah ya. Tapi dia pakai ilmu, Pak ya. Jadi bah kalau melakma urusan tanah. Ya, teman dia ngembangin organik gitu ya. Ngembangin organik ya. eh, dia sharing tentang masalah tanah. Nah, saya mau pendidikan pun demikian. Karena kalau kata Imam Al-Ghazali, pendidik itu seperti petani. Bukan seperti orang yang membangun rumah. Bukan seperti kontraktor. Kenapa? Kalau petani itu, ya, dia mesti paham adalah kondisi tanah, bijinya, mesti paham. Nah, maaf, pendidikan gagal, baik pendidikan karakter, pendidikan ibadah, gagal karena kita tidak inside out tapi outside in. Apa maksudnya? Pokoknya nama iya materi jejalkeun ka budak. Ieu teh binih sae. Kartos ya. Ieu teh tangkal sae. Ieu teh komo lamun panen mah ieu teh pipajengeun. Nah, itu ya. Kartos ya. Ya, akhirnya orang pelakeun we gitu. Kaneuna teh nyaho gitu. Pokoknya pelakeun. Terus gagal. Gedean binih teh goreng. Ah, akhirnya kita menyalahkan benihnya, gitu ya. Padahal, mohon maaf, kita tidak menyiapkan tanah yang baik. Ya, kenapa ya anak teh hese dididikna? Ya. Itu banyak Bapak Ibu sekalian yang memahami ya kegagalan itu tidak utuh. Disalahkan we murang kali, disalahkan we budakna, disalahkan we ya sekolah anak, komo nyalahkan guruna ya. Kenapa? Mohon maaf. Padahal berawal dari kita tidak memahami watak dasar anak. Sampai sini cukup perumpamaan ya, gitu ya. Subhanallah. Bahkan ada tanah-tanah yang khusus nggak bisa dipakai ke yang lain kan ya. Abdi qadarullah gaduh kesempatan PLKJ Kampung Gortanya nuju di Malimin teh. Sadari di mana sadari? Tasik. Saya mah di apa namanya Cilembu, Cilembu. Cilembu sadari di Pemulihan Sumedang di Cilembu. Di Cilembu, qadarullah di Kebon Cilembu gitu ya. Kebon Cilembu. Ya. Dan di sana ternyata ada laboratorium khusus yang dibuat oleh Jepang. Jadi Jepang punya laboratorium khusus untuk hui Cilembu. Ada apa ke laboratoriumnya? Kalebnya main gitu ya. Jadi Jepang tuh bikin laboratorium khusus untuk Cilembu. Ya, diantar ke orang dinya. Di mana Jang? Abi di Banjaran, Pak, gitu itu ya. Oh, Bapak oke suka Banjaran, cina. Oh, nah, Pak. Nya Karjasari, cina. Naon, Pak? Ya, nyanakan hui, cina. Hah? Kan Bapak icalan hui Cilembu, cina gitu. Ya, taman nuju alana di Cilembu, ari meulina mah cenah Karjasari. Punten saja. Ya tahun dan Ustaz Aipan itu kebun uyumpul ya. Jadi barus ya. Oh, ceritanya, oh, eta mah nu jualan orang Cilembu. Ari huy masa kapungna mah cenah leban saminggu sakali. Bapak mawa huy ka Arjasari cenah. Oh. Nu aslina Pak, salah satu ya,
itu dibawa sama Jepang. Jadi Jepang punya kontrak dengan petani. Waktu itu ya saya nggak tahu sekarang. Waktu itu ya waktu saya masih unyu-unyu merah jambu gitu ya. Itu waktu itu dibawa ke Jepang dan tanahnya nggak bisa diganti. Jadi kalaupun Jepang bawa tanah Cilembuk itu nggak ada terjadi. Atau bawa bini huina dipelakeun dina tanah nu lain itu tidak jadi. Jadi ada keciri khasan yang nggak bisa. Dan itu adalah dahsyatnya luar biasa. Allah berikan warafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Allah sudah naikkan derajat di antara sebagian kalian itu kayak begitu. Udah ada kelebihan. Nah, kalau kita tidak memahami ya kembali lagi kepada tekstur tanahnya atau kondisi tanahnya ya atau kondisi benihnya, maka kita akan menyalahkan prosesnya. Ini kan materinya bagus, ini kan materinya Quran, ini kan materinya ibadah, ini kan materinya akhlak. Nah, hanya dengan rumah budak gitu ya. Lalu kita menyalahkan kondisi anaknya. Ya, dianggap anak bermasalah. Padahal ini si petaninya nggak paham. Nah, saya mau sharing di kesempatan kali ini, walaupun waktunya terbatas, tapi mudah-mudahan membuat Anda gelisah gitu ya. Ya, jadi pulang dari sini gelisah gitu ya. Itu salah satu tugas saya membuat para orang tua gelisah. Ya, karena kegelisahan adalah awal ya untuk bisa mencari solusi. Kalau nggak gelisah nggak cari solusi, betul nggak? Ya, Nabi Muhammad sebelum turun wahyu gelisah dulu kan kondisi Mekah. Nah, gitu ya. Jadi karena waktunya terbatas, jadi saya tidak akan memberikan banyak solusi, tapi akan memberikan banyak kegelisahan. Bapak, Ibu, ayah, bunda sekalian, jadi watak itu seperti kalau kata Bu siapa? Bu eh, Aisyah Dahlan. Bu Aisyah Dahlan itu kayak bahan dasar. Mungkin sebagian udah tahu, mungkin sebagian udah tahu. Tapi saya senang mengulang-ulang ini. Ya, kenapa? Karena supaya kita bisa lebih aware dengan kondisi anak. Bisa lebih peduli dengan kondisi anak, bisa lebih berempati dengan kondisi anak, ya. Karena berapa banyak di kita itu banyak menuntut, tapi tidak berempati dengan kondisi, baik ke orang lain ataupun ke anak sendiri, baik termasuk ke pasangan, sama. Banyak yang ke pasangan nuntut gitu ya, tapi ternyata mohon maaf ya dia tidak paham dengan kondisi awalnya. Ya, ini penting ayah bunda sekalian. Karena kalau kita salah memahami, salah berekspektasi. Bisa diulangi? Satu, dua, tiga. Salah memahami, salah kurang kurang kompak ya, kurang kompak. Ustaz baca Ustaz punten ya. Ya, satu, dua, tiga. Salah memahami, salah berekspektasi. Jadi harapannya salah. Terus ya kalau harapannya salah, nggak sesuai kenyataan, kecewa atau senang? Kecewa. Nah, ini kieu kan gitu ya, kecewa gitu. Ibu kalau 3 bulan lagi hamil gitu ya, kemudian itu non non atau mual-mual, ternyata mual. Saya sudah lama istri saya tidak hamil jadi lupa lagi. Ya, mual gitu ya, kemudian mual atau napi nyari patuangan, apakah berharap bulan depan melahirkan? Baru 3 bulan? Enggak kan? Enggak. Anjir, mereka isuk lah bulan harupnya kalau lahir kita megacat. Kan enggak juga. Ya, bahkan kita memahami, ya inilah prosesnya. Betul ya? Betul ya? Malah sakapeng orang nah hanya jadi ngidam gitu ya, ngidam dan lain sebagainya. Itu prosesnya. Ya. Nah, sama ya, kalau kita salah memahami, salah berekspektasi. Sekali lagi, salah memahami, salah berekspektasi. Itu penting. Ya. Nah, kalau kita lihat, ini minimal watak kayaknya kabelnya iya mah. Eh,
Ya, lanjut. Kalau kita memahami wataknya, kita pun bisa menggunakan alatnya. Makanya setiap anak kadang ada treatment yang berbeda, terkadang. Atau ada penekanan yang berbeda. Ya, walaupun misalkan prinsipnya sama, oh jeung anak teh kudu ngobrol misalkan prinsipnya. Tapi kadang-kala anak yang pertama mah ngobrol 10 menit sudah terpenuhi. Ya, budak anu kadua ya. Ya, can 15 menit macan panas. Ah gitu. Walaupun prinsipnya sama, tapi kadang-kala treatmentnya atau penekanannya berbeda. Anak nu pertama baru ditanya sekali, ah, kumaha sekolah? Wah, cerita panjang kali lebar, 4 kali tinggi. Ya, anak nu kedua, oh, lamun orang can curhat heula mah can bedeg, can bicara dia teh. Ya, can betus budak teh gitu. Nah, ini kalau kita nggak memahami watak, wah kita akan berekspektasi, nah hanya nu kadua mah menikah hese, terus saya dianggap nanti negatif, tengah hargaan pisan, kalau nanya terjawab, mah mulai. Ya, cik atuh beradab, lain diajarkan adab di kutab teh, mau mulai teh. Sasi nu ngajarna, wah mulai. Ya, oh mulai teh. Ya, akhirnya apa? Ngepek kali itu kali. Ya, gitu ya. Berawal dari tidak memahami watak. Oke, clear sampai sini? Oke, ya. Ini saya ada. Nah, ya. Kurang lebih ini ada yang diumpamakan itu sama-sama kita ingin membuat meja atau membuat kursi, tapi karena bahan yang berbeda, pasti alatnya sama nggak? Beda. Prosesnya sama nggak? Beda. Waktunya beda. Gitu. Karena sih pasti beda waktunya. Oke. Ya, watak itu diibaratkan sebagai bahan dasar. Aya anu tina kai, aya anu tina plastik, ya. Aya anu tina apa namanya itu batu, ya. Itu beda apa namanya itu beda beda bahan, pasti beda proses, beda waktunya. Kenapa Bapak nggak nama kursi teh enggal misalkan ya? Oh, karena dari kayu. Ya, kenapa Bapak asalami we tina batu? Ya, jadi beda. Ya, makanya kenapa ya anak ini mah dinasehatin teh langsung terinspirasi. Ada budak ieu mah, duh ya Allah, lamun can 8 kali mah tahulang we gitu ya. Nah, ngerti nggak? Kumaha Pak? Menikah siga batu, betul. Batu itu lama dibentuk. Tapi siapa yang lebih kuat di batu antara batu dengan kayu, dengan plastik, ya. Ya, itu batu itu kuat, ya. Itu kan. Plastik enggal. Ya, tapi pami dicari karena ku model abdi, ya. Enggak ngarampet gitu. Ya. Batu lama gitu kan. Tapi mungkin 3 kali bebannya lebih daripada saya, dia masih bertahan. Nah, itu mesti memahami. Tahu ramah hoyongna kumaha kuat tapi gancang. Nah, gitu lah. Malah lamun ibu imah kuat, gancang, murah, telila gitu. Nah, itu. Padahal itu sepaket. Kalau kita nggak paham, kita banyak berekspektasi yang salah. Nah ini penting supaya kita bisa lebih sabar. Karena sih, ya saya Pak, mohon maaf Pak, ini laptop, ini cerita. Bagaimana nanti kaidah Nabi Khidir ke Nabi Musa ya, supaya kita tidak salah ekspektasi. Ya, saya pakai tukar dengan adik MacBook saya diganti dengan MacBook adik gitu. Saya Ejan, nah iya lila, sabar atuh cenah gitu. Nah, geus tadi acan karek bieu. Tadi karek bieu. Sabar atuh ka saya teh. Iya, saya dikekeun, saya teh apal 10 ayat sabar dan 10 hadis sabar segitu. Adik saya teh sendiri kata adik saya tegaru gitu. Ya, sambil heureuy saya teh. Kenapa? Kenapa dia jauh lebih sabar? Karena dia paham mesinnya. Kenapa saya nggak sabar? Padahal punten, soklah ngadu hadis sabar jeung saya lah ya. Ngadu 10 ayat sabar lah, insya Allah saya hafal gitu ya. Saya mungkin bisa lebih hafal. Tapi kenapa adik saya lebih sabar? Karena dia tahu kondisinya. Saya tidak lebih sabar karena tidak tahu kondisinya. Jadi kesabaran itu sangat terkait dengan ilmu. Wah, kenapa aku teh ngedidik teh nggak sabaran? Bawaan lahir tuh. Enggak, ya. Karena bisa jadi memang kita belum ada ilmunya. Ngerti nggak? Ya. Nah inilah kenapa Nabi Khidir itu mengatakan ke Nabi Musa alaihi salam, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra."
Wahai Musa, bagaimana kamu bisa sabar kepada sesuatu yang kamu nggak tahu ilmunya? Ya, ini penting ya Bunda sekalian. Makanya kenapa pentingnya belajar tuh kayak begini. Ya, ya. Jadi ini contoh ya bahwa adik saya bisa lebih sabar daripada saya. Atau mungkin nah gitu ya. Nah, kenapa? Karena ada ilmunya. Kita memahami, oh ini prosesnya gitu ya. Sama-sama pingin bikin kursi, tapi kalau beda bahannya, beda alat, bahkan beda waktunya. Walau alam bisawab. Ya, baik. Baik, 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 baik. Baik, Bapak Ibu sekalian ya. Ini kurang lebih kalau kita bagi dua, ya, memahami anak ya, memahami anak. Ini ada anak yang tipenya ekstrovert, ada anak yang tipenya introvert. Kita sudah pernah mengenal ya. Ya, nah, kalau ada anak tipenya ekstrovert, bagi dua dulu. Ya, Bapak, Ibu jangan lihat dulu ini. Pak kamu ini, oh, nanti kayak artis sutradara penonton pengusaha dia lah ya. Kita bagi dulu. Ada ekstrovert, ada introvert. Apa bedanya? Bedanya kalau introvert bagus menghadapi barang, kalau ekstrovert bagus menghadapi orang lah. Itulah ya kurang lebih. Ya, kalau ekstrovert mah ketemu teh mau nanya, kalau ditanya nggak respon gitu ya. Makanya anak ekstrovert mah babaturanna loba gitu loh ya. Gitu ya. Kemudian juga SKSD. So kenal, sedekat gitu ya. Can ditanya nggak tanya heula ka batur gitu ya. Nah itu anak bagi dia bagus menghadapi orang gitu ya. Tapi ada anak yang tapi kelemahannya dia kurang fokus gitu. Ya. Jadi orang ekstrovert itu bagus memulai, jelek mengakhiri. Karena karena idenya banyak, berani, ngadapin orang gitu ya, dominan. Nah, ini ekstrovert. Kalau introvert dia lebih sebaliknya daripada ekstrovert. Ya, kalau ngadepin orang nggak terlalu pede gitu ya. Kalau ditanya, jika mobil diesel, jadi kudu dipanaskan lah. Solar, mobil diesel, kudu panaskan karena bisa jalan. Ya, kudu ngantosan lah, kadek abdi mana mina gitu ya. Gitu. Ya itu kita mesti paham. Ya, anak introvert itu introvert. Ini hasil penelitian ya dari golongan darah. Jadi dasar ilmiahnya ada. Ya, dan ini ada di bukunya Timothy Wibowo juga dalam bab karakter ya. Ya, jadi dasar ilmiahnya ada. Apakah ini satu-satunya tools untuk memahami anak? Enggak, banyak. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian, tapi ini yang saya pakai supaya lebih mudah. Ya, supaya lebih mudah. Apalagi nanti bakat, nanti kita akan belajar lagi tentang bagaimana memetakan bakat itu lebih banyak lagi. Tapi kurang lebih ada dua lah ya. Ada anak ekstrovert, ada anak introvert. Ya kalau anak introvert, ya kalau anak ekstrovert tadi mudah gaul gitu ya, mudah nanya, gak canggung, berani memutuskan. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya itu anak ekstrovert. Tapi ya ancamannya tadi kadang kurang fokus, ya jadi gampang diculik lah ekstrovert lah ya, gampang diculik gitu ya. Karena kenal lah gitu ya, dekat. Kadang ibunya bawa temen, jual ngobrol dengan temen ibu nah gitu lah ya. Ya gitu kan, bahkan saking tera minta duit ke babaturan ibu nah gitu lah ya. Pengen jajan ya. Atau pengen jajan, atau di mana karena kita panggil sakal jo ateu-ateuan ya gitu ya. Nah itu ya. Itu itu ada ya. Nah, ada introvert. Kalau introvert mah ya aduh, dia mah lebih lebih bagus ke barang, susah memulai tapi bagus mengakhiri. Ah itu. Orang introvert tuh. Ya, introvert mah kalau banyak ngariung teh energinya berkurang. Capek gitu ya. Gitu ya, capek. Ya, kalau orang ekstrovert justru ketemu orang teh nambah energi. Ya, saya termasuk semi-semi dasarnya ekstrovert, walaupun pasti saya ambivert. Ambivert itu pertengahan. Dia bisa sendiri, bisa introvert, bisa ekstrovert. Nanti ini ketiga tapi jarang. Saya waktu itu tes, Bapak Ibu sekalian, ya tes online. Kenapa ya? Saya kira saya ekstrovert gitu ya. Dan ini nanti saya kasih kaidahnya. Nggak ada yang paling baik, nggak ada. Oh, yang paling baik mah ekstrovert, ya. Oh, anu paling soleh mah dari orang. Manu cicing teh, anu soleh, budak teh solehnya cicingan gitu ya. Jadi si soleh teh introvert teh gitu lah ya. Ya, gitu di orang mah.
Ya, lamun ekstrovert loba gaul teu soleh gitu ya. Teu cicing teu soa ya, si ekstrovert ya. Loba ngobrol loba nanya teu soleh. Mentak mohon maaf ya. Mulai sekarang setelah kelas ini coba ninggalin nu cicing itu lo disebut soleh nanya ya. Ya, paling oh dia penurut, oh dia itu. Sampai ada guru TK yang karena mohon maaf ya, karena dangkal literasi atau dangkal pemahaman ya akhirnya bah gimana ya cara menghadapi anak yang provokator gitu. Anak TK, anak TK. Saya bilang, bu, sini, saya bilang, ya, ya, gimana dia tuh provokator abah, kumaha provokator teh kata saya, ya dia teh suka ngajak temennya keluar kelas, provokator gitu ya, ngajak temennya keluar kelas, karena memang tadi teh kosakatanya dia si guru ini terbatas, gitu ya, literasi tentang apa namanya manusia itu terbatas, akhirnya yang muncul di benak dia nusok ngajak batur keluar kelas teh provokator gitu ya. Saya bilang bu dia bukan provokator, saya bilang dia dominan, hasratnya apa, ngatur orang ya, ngajak orang ngatur orang, wah yang itu diatur kemana nawe beberapa adikna lanjut nawe diatur, indung bapak nawe diatur, serius. Nah, alhamdulillah anak saya 4 bapak ibu sekalian ya, anak saya 4. Jadi Allah karuniai anak saya yang pertama melankolis, yang kedua flegmatis, yang ketiga sanguinis, si bungsu oralis. Lanjutnya diatur KB. Nini nawe diatur. Jadi bukan saya saja yang diatur. Yang di usia itu, ya kakaknya nggak ada yang kayak begitu. Ya gitu. Tapi kita paham, ini anak korelis, nggak apa-apa gitu ya. Anak korelis mah ras. Orang mau gus gitu weh gitu ya. Bayangin jam 11 malam dia baru bangun, hayang minta beli langlengan kasunaria coba ya. Ya kecil letik kudu hari teh. Ya, udah jam 11 deh. Wah, ada deh. Menikahnya keluar ngadat dan lain sebagainya. Kenapa nggak bisa diatur? Ya kita paham dia anak korelis. Ya, Bapak Ibu sekalian. Maka ini penting supaya kita bisa lebih memahami, dan tidak ada yang paling baik, tidak ada yang paling buruk. Nanti saya terangkan kaidahnya ya. Saya tidak akan bahas dulu ciri-cirinya, Bapak Ibu sekalian. Kita bagi dulu ekstrovert, introvert, karena ini nggak cukup sekali memang. Ya, satu mengenalnya nggak cukup 1 jam, ya. Yang kedua memahaminya juga nggak cukup sekali pertemuan. Nggak apa-apa, tapi pelan-pelan. Nanti kalau Allah takdirkan kita akan bahas lagi. Karena menurut saya ini penting, ya supaya kita bisa lebih bersabar menghadapi anak. Oh, lila tidak batu, itulah ya. Kenapa lama? Batu, iya mah gitulah ya. Itu. Nah, iya mah gancang, nah iya mah kai atuh dah, gitulah ya. Jadi kita lebih memang, nah sih mah gampang oyaknya, plastik kah ya. Ngerti nggak? Nah itu. Supaya kita memberikan treatment yang pas. Sampai saya bilang, Akang tahu kan karakter Akang? Ya, Mbah. Ya, Akang flegmatis. Oh, tantangannya apa? Anak flegmatis, mudah ke bawah arus. Ya, anak flegmatis mudah ke bawah arus. Dia ngelayat, bahasa orang mengelayat. Ngelayat, seganunya we soleh, padahal di tukang mah tak gitu lah. Ya, padahal di tukang mah selingkuh tadi. Astagfirullah. Ya, ini contoh gitu ya. Ya, jadi, nah jangan hati-hati nih ya. Ya, Akang tahu kan, nah kita akhirnya mentreatment anak flegmatis supaya berani ngomong. Nah, kartos deh. Berani ngomong. Oh, anak saya sanguinis, oh enggak. Itu mah perlu di treatment ngomong. Ya, sekali nanya 8 ya teman ngejawabnya gitu lah ya. Semua diceritain. Nah, begitu. Si melankolis, ya, pemikir, perfeksionis, hasratnya sempurna. Nanti kita akan, dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ya, tidak ada yang sempurna. Yang ada adalah dominan. Ngerti nggak? Bah, ini kan ciri-cirinya. Tapi kayaknya nggak ada semuanya deh. Koralis nggak ada, aduh, kurang canggih. Ya, koralis atau misalkan sanguinis nggak ada, nggak ada cirinya. Nggak semua kita ini semua punya anak, semua anak tuh punya ini. Tapi ada yang dominan. Jadi dominannya di mana? Jadi nggak ada yang perfect, sempurna nggak ada. Ya, yang ada dominan. Kartasnya yang ada dominan. Dan tidak ada yang paling baik. Si ekstrovert atau introvert? Gak ada yang paling baik. Saya pernah ngisi ini, Ustaz. Ngisi
selesai seminar parenting waktu itu, ya ketua yayasannya bawa anak perempuan kelas 5 SD waktu itu. Terus saya tanya kan, Teteh, Assalamualaikum, namanya siapa? Ya, Jol, gitu, Waalaikumsalam. Balik gitu ke bapak nanti tah. Iya bapaknya Jol mundur ke orang teh. Saya tidak insecure lah. Buat ting banget orang menakutkan. Enggak, ya. Saya tidak serendah diri itu gitu ya. Ya enggak, saya tidak. Saya yakin tidak terlalu menakutkan lah ya gitu lah ya. Tapi kenapa dia mundur? Anak introvert ya. Sampai ayahnya bilang, ayahnya di sampingnya, itu jawab, abah nanya. Ya, siapa namanya? Jawab itu abah nanya. Kamu teh ditanya teh gak jawab. Nggak apa-apa, Pak. Anaknya introvert. Saya paham. Tapi ayahnya kadang nggak paham dimarahin. Akhirnya saya alihkan pembicaraan. Kasihan anaknya. Ya, gitu kan. Sudah mah anak introvert, tertekan. Wah, teteh, bagi pencet. Serius, Pak. Tapi kalau anak extrovert tertekan, ya gegel. Ya makanya nanti kalau tanya, bah kenapa ada anak yang ditekan dia lari, ditekan dia lawan? Pak, kalau kita menekan anak, ya dengan paksaan, dengan ancaman, itu satu di antara dua L. Kalau nggak lari lawan. Makanya suka ada, bah kenapa anakku membangkangnya? Itu ada 3 faktor. 1 faktor iman, 2 faktor watak, 3 faktor yang ketiga adalah faktor pendidikan pengasuhan. Jadi kalau saya melihat karakter anak atau hari ini ya, misalkan kenapa anaknya mencuri, nah itu ya. Itu mencuri itu bukan hanya faktor iman. Ada juga faktor watak, ada. Karena dia wataknya nggak berani ngungkapin sesuatu, tapi dia pingin. Dia belum bisa mengontrol keinginannya. Akhirnya uang ibunya dicuri. Lantas ya, mungkin faktor iman ya, tahu dia gitu. Tapi watak dia, gitu ya. Ngerti nggak Bapak Ibu sekalian? Makanya kenapa ada anak yang melawan, membangkang? Itu bukan hanya faktor iman, itu betul faktor iman. Ngaruh nggak iman? Iman itu harga mati. Ya, tetapi watak akan membentuk pohon karakter tertentu, ngerti nggak? Jadi iman mah akarna, kayak ngebentuknya siga kumaha, tak eta mah kumaha watak. Iman itu harga mati. Tetapi nggak satu-satunya gitu, ngerti nggak? Contoh, satu waktu, satu ilmu, satu guru, satu wahyu. 4 hulafau rasyidin. Sama nggak karakternya? Nggak. Ya, nggak ada yang seberani Umar kan gitu kan ya. Tapi nggak ada yang se-SOP Abu Bakar. Ya, dan nggak ada yang semalu Utsman bin Affan. Jadi semua itu punya, padahal kan satu guru, betul nggak? Satu ilmu, satu waktu bahkan, satu wahyu, betul nggak? Langsung kan sama Nabi kan? Kan itu orang-orang terdekat Nabi, betul nggak? Tapi kenapa ada kebijakan yang berbeda, karakter yang berbeda, betul nggak? Coba. Ya, sampai kalau kita paham kenapa nanti, panjang lahnya. Ya.